Hai, selamat datang di Radix dengan saya penyaji segmen Triwida Wulandari. Ya, kali ini kita kedatangan tamu. Mas siapa mas namanya mas? Janganlah nanya itu kan kita sama-sama penyaji segmen. Garing jadinya. Ya, kita pura-puranya ini belum kenal ya. Jadi cuma kita di sini tuh kedatangan tamu atas nama Mas Dandi. Pasti pendengar podcast di rumah sudah pada kenal. Karena dia juga salah satu penyaji segmen di Radix Podcast. Gitu ya. Iya, obrolan penyaji segmen ini. Iya. Jadi gimana Mas? Mungkin Mas Dandi bisa menjelaskan sendiri karena penyaji segmen juga kan mungkin tanya-tanya sendiri, jawab sendiri gitu ya. Oke, kali ini kita segmennya adalah buka buku ya Mas ya. Iya. Buka buku ini akan mengulas sedikit atau mungkin banyak nanti tentang membaca takdir yang tenggelam karya Fahrudin Nasrullah. Iya. Gitu ya. Nah, mungkin dari Mas Dandi sendiri boleh langsung dijelaskan atau mungkin bercerita apa sih yang ada di dalam buku tersebut. Isinya apa, menceritakan apa gitu Mas. Pertama-tama saya ingin mengawali bahwa buku yang ditulis oleh Fahrudin Nasrullah ini merupakan buku yang sebenarnya sudah banyak terbit ya semacam ini, maksudnya tentang esai-esai sastra, buku ataupun kepenyairan maupun puisi. Tapi yang menarik dari ini, pada tahun 2013 Fahrudin Nasrullah itu meninggal dunia di usia 37 tahun. Ada beberapa penulis lainnya yang mencoba melawan maut ya. Salah duanya itu Lanfang dengan Raudal Tanjung Banua. Tapi Raudal berhasil selamat sedangkan Lanfang enggak. Satu penulis lagi yang sedang berusaha melawan bukan maut ya, terlalu sadis kalau kita bilang maut, penyakit ya, Dadang Arimurtono. Karena sedang terbaring. Rekan kita juga Indrian Koto sekarang sedang melakukan penggalangan dana untuk membantu Dadang dalam bentuk materi ya, karena biayanya cukup besar. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah Fahrudin Nasrullah di usia yang sangat muda itu bisa merentangkan begitu panjang pembacaannya terhadap puisi, sastra maupun buku-buku. Nah, yang disajikan oleh Fahrudin Nasrullah dalam membaca takdir yang tenggelam ini kan terbagi ke dalam 4 bab. 4 bagian ya, dunia batin sang penyair, dunia buku di balik makam, perang sastra di kandang buaya, dan on Rendes Paus. Nah, 4 bagian ini merupakan semacam pintu masuk agar kita bisa melacak lebih jauh lagi teks-teks yang dimaksud oleh Fahrudin Nasrullah ini. Seperti contohnya dunia buku di balik makam ya. Di sini Fahrudin banyak bercerita mengenai Babat Jombang, wisata buku lawas itu bagaimana di Jogja, ironi tentang Jangbuk dan Jangwriter, ihwal kitab kuning, fakta dan fiksi dalam Babat Kediri. Maksudnya Fahrudin hanya menuliskan hal yang sangat sedikit di dalam buku ini, tetapi hal yang sedikit itu menjadi penentu melalui apa kita masuk untuk melacak teks selanjutnya. Itu yang menarik dari buku ini. Oke. Nah, kalau boleh diceritakan sedikit kan memang latar belakang dari Fahrudin Nasrullah ini kan pesantren, seorang santri. Apakah di buku ini juga banyak cerita mengenai kepesantrenan gitu atau bagaimana? Kalau mengenai kepesantrenan di buku ini sebenarnya gak begitu banyak ya. Yang lebih fokus ke kepesantrenan itu kan contohnya kayak Kiai dan Kitab Kuning yang terdapat di bagian dunia buku di balik makam. Karena sebenarnya Fahrudin juga sangat memiliki kedekatan dengan dunia kepesantrenan yang lebih banyak sebenarnya di buku-buku sebelumnya. Contohnya kayak Syekh Branjang Abang gitu. Itu kan sangat kuat dia membahas tentang kepesantrenan gitu. Kalau di buku ini enggak sebenarnya. Dia hanya membahas tentang dia lebih fokus kepada kepenyairan, puisi, sastra dan mengenai buku-buku. Oke. Nah, menurut Mas Dandi sendiri sebagai mungkin Mas kan juga sebagai editor nih, yang editor di salah satu penerbit di Kota Malang gitu. Kemudian melihat tulisan-tulisan dari Fahrudin Nasrullah. Maaf jadi potong ya. Fahrudin Nasrullah dengan buku ini, Fahrudin Nasrullah ini
sebagai editor gimana sih Mas menanggapi bahwa ini kan seorang pemuda nih, kemudian tetap usia di usia muda tapi mempunyai wawasan yang luas saat mereka menulis sehingga menjadi mungkin inspirasi bagi orang-orang yang ada di kota kita sendiri Malang, karena kalau bicara dan kita lihat Mas Dandi tadi ngomong penting untuk orang-orang yang ada di Jawa Timur gitu. Ini sangat penting untuk pembaca khususnya di Jawa Timur ya, karena ada beberapa fragmen yang dia bahas tentang, contoh nih satu di halaman 137, tukang stempel puisi gelap. Nah mungkin yang sudah lama membaca puisi atau sastra di Jawa Timur, pasti dia pernah mengetahui tentang bagaimana masa puisi gelap. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang melegitimate dirinya bahwa mereka sedang sedang membawa estetika puisi gelap gitu. Nah itu kan terdapat di dalam kata pengantar buku puisinya Indra Cahyadi, Syair Pemanggul Mayat. Ya, di situ dia menuliskan manifesto puisi gelap. Nah, mengapa buku ini menjadi penting untuk anak muda saat ini ya? Karena kita itu hidup sangat-sangat singkat ya, sangat-sangat singkat. Dan satu-satunya hal yang bisa kita tinggalkan adalah jejak-jejak pembacaan kita atas suatu teks yang kita hadirkan kembali ke dalam bentuk teks. Sehingga untuk pelacakan teks-teks lainnya, kita bisa melihat dari teks yang kita hasilkan, tentu saja dengan juga tambahan beberapa dari buah pikiran si penulis itu sendiri. Nah, menurut Mas Dandi sendiri, apakah Farudin ini juga mempunyai kesadaran penuh bahwa menulis itu penting? Kita lihat bahwa saya tadi sedikit membaca mengenai Farudin Nasrullah ini bahwa dia menyadari pentingnya pencatatan, kemudian sejarah maupun kejadian-kejadian yang ada di hidupnya dia, sehingga dia meluangkan dalam bukunya gitu kan. Penting ya, sangat penting. Tapi kalau kita berbicara tentang Farudin sendiri, saya tidak memiliki kedekatan secara emosional, tetapi Farudin bisa mengamati dengan jeli apa-apa yang sedang terjadi di kesusastraan Indonesia, khususnya Jawa Timur. Contohnya bagaimana sastra ludruk, bagaimana perang sastra di kandang buaya, bagaimana obor revolusi sastra komunis, bagaimana dia melihat cerpenis koran gitu. Dia bisa mengamati itu semua lalu menuliskannya kembali melalui pengamatan-pengamatannya. Nah, sehingga orang-orang di luar dari dirinya bisa melihat bagaimana sih Farudin ini memandang sastra ya, lebih khususnya. Oke. Nah, kemudian dari satu buku ini sebenarnya juga nggak terlalu banyak judulnya gitu kan Mas, nggak terlalu banyak cerita-cerita. Nah, favorit dari Mas Dandi itu apa? Boleh diceritakan satu atau dua judul yang mungkin berkesan bagi Mas Dandi sendiri gitu kan? Favorit saya yang paling saya suka itu ya judul pertama ya, Dunia Batin Sang Penyair. Di situ Farudin menyatakan seorang penyair suatu hari dalam senyap perenungan di ambang lengang bertahan di amuk khayalan tak terbayangkan, diombang-ambingkan waham tentang kefanaan dirinya dan keabadian puisi-puisinya, tentang kenyataan bagaimana dirinya punah dalam rengkuhan peristiwa dan sosokan laksakata. Betapa ia gelisah diseret bimbang. Sebaris puisi Holderlin itu demikian mengusik hatinya, ia menggeram sendiri. Boleh jadi penyair hanya melakukan satu hal, merengkuh segala yang ada dan tiada. Saat itu ia duduk seorang diri di atas kursi di teras rumahnya. Pandangannya kosong, gentar, kalut dalam diam, tersedak desir abu senja. Ia terus mencoba mengheningkan degup kata dan tilas makna yang kerap hadir dan lenyap begitu saja. Mungkin kata tidak memutuskan apapun, atau sesuatu mengada ketika tidak ada kata, saat kata gagal dan lumat dalam segala hal. Ini menarik karena sedih ya aku dengannya. Ya, karena penyair bukanlah seseorang yang begitu penting ya di mana ya di menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Karena penyair adalah bukan sebuah profesi, tidak seperti penulis ya, karena penulis kan sangat-sangat general. Penyair itu adalah sosok yang seperti hantu, dia ada dan tidak tiada gitu lah. Dia merespon sesuatu tetapi tidak diakui, yang mengakui ya paling pembaca sastra itu sendiri, bukan dari pejabat itu sendiri. Bahkan pada suatu ketika itu Jokpin pernah menulis tentang Aceh ya. Dia merespon puisi di
puisi-puisi, dia merespon tentang tsunami yang terjadi di Aceh, dan ada beberapa omongan mengatakan bahwa daripada kamu merespon dengan empati dengan cara menulis puisi, yang mending kamu memberi bantuan yang real gitu lah, seperti mengirimkan sembako atau datang ke sana. Tapi yang cukup sadis juga ya kalau cukup sadis, tapi yang perlu diketahui masyarakat sebagian besar adalah penyair. Memang seperti itu ya. Mungkin bagi sebagian orang banyak ya. Iya, posisi dia bukanlah orang yang turun, tapi posisi dia adalah orang yang berada di belakang, lalu dia menggerakkan. Contohnya kayak ya seperti kita lihat di perang-perang Rasulullah ya, pasti ada penyair, pasti ada orang yang menyanyikan syair-syair sebagai penyemangat. Maksud saya seperti itu. Oke. Nah, kalau kita tadi mau bicara soal itu, gimana tugas menurut Mas Dandi, Fahrudin Nasrullah sudah menyampaikan itu secara baik atau gimana nih? Sangat. Dia Fahrudin sangat menyampaikan sebuah nubuat yang baik ya untuk masyarakat, bahwa kondisi sastra di Jawa Timur tergambarkan dengan cukup baik melalui pengamatan sepintas Fahrudin di dalam buku ini. Sehingga ya penting bagi orang-orang yang di Jawa Timur, apalagi yang di luar Jawa Timur, yang ingin mengetahui bagaimana sih sastra di Jawa Timur itu, ya sangat penting untuk membaca buku ini. Ada satu nama seperti Nurel ya, dia memiliki website, dia mengasuh website Sastra Indonesia. Itu kan isinya arsip-arsip tentang sastra di Indonesia. Nah, padahal Nurel itu kan orang yang dia dari Lamongan. Dia dari Lamongan, dan dia bukan bagian yang begitu penting dalam kesusastraan di Indonesia, tidak seperti sastrawan-sastrawan yang ada di Jakarta. Tetapi Nurel tetap menekuni pekerjaan itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, buku ini kan kebetulan juga diterbitkan oleh Pelangi Sastra Malang. Kedepannya buku ini mau gimana, Mas Dandi? Mau laku ya? Mau laku ya tentu saja. Pendengar adik dan membeli judulnya Membaca Takdir yang Tenggelam. Maksud saya adalah membaca Takdir yang Tenggelam merupakan ikhtiar kami untuk merekam jejak pembacaan Fahrudin Nasrullah. Esai-esai dalam buku ini mengabarkan kepada para pembaca semua bahwa usia yang begitu pendek dapat merentangkan pembacaan seseorang yang begitu panjang dalam hidupnya, yang mulai dari hal ihwal kebatinan seorang penyair, dunia perbukuan, sepintas polemik dalam kesusastraan di Indonesia, hingga sosok-sosok yang terekam dengan baik dalam pembacaan Fahrudin Nasrullah. Nah, esai-esai dalam buku ini juga menyajikan begitu banyak persoalan ya dalam sebuah tanya. Nah, sementara jawabannya tentu saja kembali kepada pembaca ketika mengakhiri pembacaannya. Fahrudin merupakan spirit kesusastraan itu sendiri, bahwa seseorang yang hidup dalam sebuah daerah kecil di sebuah kabupaten di Jawa Timur bisa memiliki banyak cara untuk berjalan dari desa ke kota dari waktu ke waktu. Seperti halnya Hairil Anwar, Atur Rimbaud, Jod Rakel meninggal dunia di usia muda. Ya, mereka termasuk 3 tokoh besar yang hidup mempertaruhkan maut. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Pramudia yang menjadi kredo bagi sebagian orang dan menjadi kutipan di sosial media, bahwa dengan menulis engkau menjadi abadi. Ya, begitupun Fahrudin, kematiannya di usia muda tak menjadikan vitalitasnya melemah. Ia tetap hadir di ingatan pembaca, ia senantiasa meletup dalam setiap kutipan. Ya, kurang lebih seperti itu sebenarnya harapan pengennya kami sebagai penerbit ya. Cukup panjang juga ya harapannya ya. Dan harus laku. Itu yang paling penting. itu yang paling penting sebenarnya. Biar dapurnya ngebul, teman-teman. Karena dalam waktu dekat ini juga kami akan mengatur diskusi untuk buku ini, tapi bukan di Malang, di Jombang. Oh, di Jombang. Tempat almarhum lahir. Karena sebenarnya Pelangi Sastra sendiri itu juga ikhtiar untuk mendokumentasikan teks-teks sastra itu nggak hanya konsen di Malang. Ya, harapan kami lebih luas jangkauannya di Jawa Timur. Oke, siap. Semoga harapannya terkabul ya, Mas ya. Ya. Kami siap mendoakan untuk Pelangi Sastra Malang juga untuk buku ini ke depannya. Ya. Gitu kan. Dan Tapi mbaknya udah beli? Belum. Gimana ya ini? Dapat ini oh ya, kebetulan tadi ditanya beli atau enggak, ada diskon nggak untuk buku ini, Mas? Ada diskon 10%. Ada diskon 10% ya pendengar Radix. Kalau mau beli Membaca Takdir yang Tenggelam karya Fahrudin Nasrullah, bisa langsung kontak di Geria Buku Pelangi. Geria Buku Pelangi. Oke, mantap. Apalagi ya? Nah,
sekian dulu mungkin cakap-cakap antar penyaji segmen ini ya. Mungkin agak kacau ya, gak apa-apa. Karena kita ya biasanya nanya-nanya, sekarang nanya jawab gitu, kayak gitu ya. Oke, nah nanti kedepannya kita akan segera apa mas? Segera apa? Segera apa? Itu kan bingung kalau sama penyaji segmen. Oke, nah kita mungkin mau menyampaikan kepada pendengar Radix bahwa kita minta doanya untuk rekan-rekan kita yang sedang berjuang melawan maut gitu ya. Yaitu ada Mas Dadang Ari Murtono dan udah itu aja untuk di dalam konteks kesusastraan ya. Dan sebenarnya contohnya kayak penyakit itu kan bukan sesuatu yang bisa kita yang menjadi batasan ya. Contohnya kayak almarhum Ratna Indraswari yang dia memiliki gagasan kuat, dia memiliki konsep utuh sebuah teks ketika ingin dituliskan di dalam kepalanya, tetapi dia tidak bisa menulis karena keterbatasan fisik, sehingga dia membutuhkan juru tulis. Nah, dan ketika juru tulisnya melakukan apa yang almarhum Ratna ini inginkan, itu semua sudah menjadi dunia di dalam kepalanya, dan itu bukan menjadi batasan untuk seseorang menjadi penulis. Oh iya. Terima kasih Mas Dandi. Itu tadi pesan terakhir kita ya teman-teman Radix. Mohon doanya juga, mohon kalau ada mau bantuan materi juga bisa ya. Yeah. Oh iya, karena Dadang Ari Murtono juga yang mengeditori ya buku ini. Oke, ya Allah. Semoga lekas sembuh Mas Dadang. Kalau gitu kita undur diri ya Mas ya. Iya. Saya aku masih mau di sini. Terus kita penyanyi segmen Dandi. Oke, sampai jumpa.